Silakan ke depan. Oke, untuk kelompok Meranti silakan maju ke depan. Iya, kita beri A+ untuk kelompok Melati. Meranti. Nah, selanjutnya kita minta kepada kelompok Bulian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi, Ibu. Apakah belum bisa masuk ke mikrofon? Oke, silakan. Selanjutnya, jika ada yang mau bertanya, silakan kepada kelompok yang tampil. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Oh, kelompok Akasia, silakan kelompok Akasia. Terima kasih, kita beri A+ untuk kelompok yang sudah tampil ke depan. Baiklah, para mahasiswaku sekalian, silakan hasil diskusinya dicatat, nanti diserahkan kepada Ibu. Oke, Ibu kasih kesempatan kepada mahasiswaku sekalian untuk bertanya dan berdiskusi tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang penerimaan barang atau sediaan farmasi di apotik. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah paham, dan Ibu akan merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan penerimaan adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan, yang telah kita pesan sesuai dengan aturan kefarmasian. Dalam hal ini kita memesan memakai faktur pemesanan, kemudian kita order ke pedagang besar farmasi yang berizin. Selanjutnya kita menerima obat yang sudah kita pesan, dan kita akan melakukan verifikasi terhadap obat-obat yang datang. Nah, jadi tujuan dari penerimaan ini adalah untuk menjamin kesesuaian obat yang kita pesan, kemudian jenisnya, betul tidak yang kita pesan itu sesuai dengan yang datang itu sesuai dengan yang kita pesan. Kemudian ada spesifikasi, jumlah obat, mutu obat, waktu penyerahannya, dan harga yang tertera pada dokumen yang diberikan oleh pihak PBM. Nah, untuk di sini ada yang ingin bertanya? Oke, selanjutnya kita masuk ke verifikasi penerimaan atau penolakan. Kita akan mengecek, akan memverifikasi, akan mengecek dengan daftar checklist yang sudah kita buat berdasarkan ketentuan yang ada. Yang pertama kali kita lihat dari obat yang baru datang itu yang memakai faktur penjualan. Jadi kalau kita ke PBM itu faktur pesanan, PBM memberikan ke kita yaitu dengan faktur penjualan, obatnya harus sama antara faktur pemesanan dengan faktur penjualan. Nah, untuk itu kita akan verifikasi. Yang pertama, kita lihat dulu benar enggak jumlah kemasan yang kita minta. Misalnya kita minta paracetamol 2 box, betul enggak 2 box? Terus 1 box itu isinya betul enggak? 1 strip isinya 10, betul enggak 10 kali 10? Kemudian kita lihat, kalau kita mesen sirup, betul enggak sirup yang datang? Kemudian kita melihat lagi, yang kedua, kebenaran kondisi kemasan seperti yang disyaratkan. Jadi maksudnya kemasannya masih masih disegel, kemudian kemasannya itu tidak rusak, ya. Kemudian kita lihat lagi
kebenaran jumlah satuan dalam tiap kemasan. Nah, di sini seperti para tamu tadi, kalau kita mesan 2 box, betul nggak satu boxnya 10 kali 10? Jangan nanti tahu-tahu isi satu boxnya cuma 6 kali 10. Maksudnya 6 strip, masing-masing strip isinya 10. Kemudian juga kita lihat apakah obat yang kita pesan itu betul. Misalnya amlodipin. Amlodipin itu kita pesan 5 mg. Ternyata yang datang 10 gram. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian kita lihat juga jenis produk yang diterima. Udah saya katakan tadi, kalau kita misalnya mesen sirup, ya sirup yang datang. Kalau kita mesen tablet, ya tablet yang datang. Jangan kita mesen sirup, yang datang tablet. Kita mesen tablet, yang datang sirup. Kemudian kita lihat lagi ada nggak tanda-tanda kerusakan pada obat kita. Misalnya untuk sirup botolnya itu penyo atau bocor. Kemudian untuk tablet itu kemasannya sudah berubah warna, sudah jelek, pokoknya udah rusak begitu ya. Kemudian identitas produk. Betul enggak? Kalau kita pesan Milanta 50 ml, betul enggak yang dikirim Milanta 50 ml? Bukan Antasid 50 ml. Kemudian kita lihat lagi penandaan yang jelas pada label, pada bungkus atau brosur dari obat yang kita beli. Ya, kita lihat labelnya betul enggak, bungkusnya betul enggak. Jangan bungkusnya paracetamol isi di dalamnya ibuprofen begitu. Kemudian kita lihat tidak ada kelainan warna, bentuk atau kerusakan pada isi produk ya. Jadi warnanya kalau sirup tidak berubah warna, harusnya putih ya putih, jangan merah. Berarti itu terjadi kerusakan. Kemudian kita lihat juga untuk obat-obat antibiotik atau obat-obat tertentu, apakah kedaluarsanya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya kita memesan amoxicillin, kedaluarsanya 2 tahun ke depan, ternyata yang dikirim 2 bulan lagi akan kedaluarsa. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, kemudian kita masuk ke retur barang. Apa itu retur barang? Retur barang itu barang-barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan kita. Kita buat dalam suatu daftar, kita bikinlah daftar retur untuk dikembalikan ke PBF yang tempat kita memesan, sehingga nanti mereka bisa memberikan kepada kita obat seperti yang kita minta. Jadi di dalam retur barang ini kita akan lihat sesuai tidak dengan surat pesanan kita obat yang datang. Nah, kalau tidak sesuai, kita buat dalam daftar retur. Kemudian yang bisa diretur jika kemasannya rusak. Ketiga, expire-nya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang terakhir, harganya tidak sesuai. Kita minta misalnya amoksilinnya itu harga yang 50.000. Ternyata yang dikirim amoksilin harganya 10.000. Jadi di situ kita perhatikan. Nah, kemudian kita lihat lagi apa itu faktur penjualan. Ya, faktur penjualan adalah lembar bukti tagihan atau bukti transaksi kepada pelanggan atas pembelian suatu barang atau jasa yang dibuat oleh pedagang besar farmasi atau PBF tempat kita memesan obat. Ya, jadi biasanya faktur ini diberikan waktu obat datang. Jadi obat pesanan kita datang itu memakai surat pengantarnya faktur pembelian, sehingga nanti kita bisa mengecek penerimaan obat kita itu sesuai atau tidak antara faktur pemesanan dengan faktur penjualan. Kita lihat obatnya cocok atau tidak ya. Nih, jadi kegunaan dari faktur penjualan itu yang pertama, sebagai informasi barang atau jasa yang dibeli oleh pelanggan. Itu tadi, betul nggak? Yang kita pesan A, yang datang A gitu. Jangan yang kita pesan A, yang datang B. Kemudian sebagai informasi
nilai tagihan dan jatuh tempo pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Jadi di dalam faktur itu kita lihat berapa tagihan kita, misalnya tagihan kita 3 juta, kemudian jatuh temponya kapan, apakah cash, apakah pembayarannya cash atau cash tempo, gitu. Kemudian pelanggan dapat memperbaiki barang atau jasa yang dibeli jika yang disampaikan ke kita itu tidak sesuai dengan pemesanan kita. Kemudian merupakan rujukan yang absah untuk barang dan jasa yang kita pesan atau kita jual ke pihak lain. Ya, ada yang ingin bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Oke, pas. Kita lanjutkan. Di dalam faktur penjualan ini juga biasanya berisi nama pemasok, nama PBF yang kita pesan obat. Kemudian ada nama customer. Nama customer itu nama kita sebagai pemesan. Misalnya Apotik Bina Husada. Selanjutnya ada nomor sales ordernya. Jadi kalau ada apa-apa kita mau retur, kita menghubungi nomor sales ordernya. Orang yang menerima order dari kita dan mengantar barang ke kita. Kemudian ada tanggal transaksi. Kalau kita mesennya kemarin, tanggal barangnya datang hari ini, maka ada tanggal transaksinya hari ini. Gunanya nanti kita untuk mengecek pembayaran itu, apakah cash tempo ataukah cash. Kalau cash kita akan lihat nanti berapa itu bonusnya. Ya, kalau misalnya cash tempo itu apakah sebulan setelah barang datang baru bayar atau 2 bulan setelah barang datang. Selanjutnya ada alamat customer. Jadi ada alamat apotik kita di situ. Jadi kalau ada kesalahan sales ordernya memberi obat, itu cepat kita perbaiki. Kemudian ada jenis mata uang. Apakah mau dibayar dengan rupiah ataukah dolar? Karena kita di Indonesia, maka jenis mata uangnya mungkin rupiah. Kemudian ada sistem pembayaran, tadi sudah Ibu singgung, ada yang cash dan ada yang cash tempo. Kemudian ada nama barang beserta jumlah dan harganya. Misalnya paracetamol 2 box, harganya 1 boxnya 100.000, 2 boxnya harganya 200.000. Kemudian ada total pesanan. Berapa pesanan kita? Misalnya dari 10 item obat itu totalnya misalnya 10 juta. Nah, jadi itu yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Oke, karena waktu juga akhirnya pembelajaran kita hari ini selesai. Untuk minggu depan pembelajarannya adalah tentang materi penyimpanan. Jadi setelah kita perencanaan, pengadaan, penerimaan, kita akan melakukan penyimpanan. Silakan kalian mencari dari Permenkes, peraturan Badan POM, atau dari referensi yang lain tentang penyimpanan obat di apotek, tentang sistem penyimpanannya dan segala macam. Oke, akhirnya karena waktu habis, Ibu mohon maaf atas segala kesalahan kata atau perbuatan yang tidak enak. Ibu akhiri dengan alhamdulillah, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.